Halo Sobat Kantinku, kali ini kita berada di SDK Sang Timur, Semarang ya, yaitu di Jalan Wanara Timur Raya nomor 1 Semarang. Kali ini kita akan room tour di sekolah ini. Ayo kita mulai. Wah, mau pulang ya ini. Ada orang tua murid nih. Oke, ayo kita tanya-tanyain ya guys ya. Oke, Ibu, nih mau tanya nih, gimana perasaan Ibu menyekolahkan anak-anaknya di di SDK Sang Timur ini, Bu? Ya, perasaannya senang karena di sini kan pembelajarannya tuh bagus, kualitasnya kan sudah terakreditasi juga. Saya. Oh gitu, ya. Terima kasih Bu. Kalau Ibu gimana? Kalau saya ini pendidikan agamanya di sini bagus ya. Itu yang satu yang utama. Dan juga memang lingkungan itu mendukung, bersih, anak-anak suka, dan juga pasti pendidikannya itu yang utama juga. Oh iya. Iya. Itu saya suka itu. Oh iya. Ya terima kasih Bu. Ada lagi nggak ya guys ya? Nah ini nih. Siang Bu, ya. Gini Bu, saya mau tanya. Bu orang tua murid di sini ya, di SD ini ya. Ya mau tanya Bu. Perasaan Ibu menyekolahkan anaknya di sini gimana ya Bu ya? Perasaannya senang, percaya sama Sang Timur bahwa anaknya akan jadi lebih baik. Begitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke, kita lanjut ya guys ya. Oke baik, Sobat Kantinku, kali ini saya sudah ditemani oleh kepala sekolahnya, ternyata seorang biarawati atau suster ya. Dengan suster siapa? Dengan Suster Bertila. Oh ya, Suster Bertila. Iya. Dari Ordo? Dari Kongregasi Sang Timur, biasanya atau PIJ juga bisa ya. Oke, baik. Ya, di sini saya dengan Sobat Kantinku, Suster, ingin tahu secara lebih dalam dan lebih detail dan juga mengenai SD Sang Timur ini, utamanya sejarah mungkin, kemudian apa ya, kalau prestasi ada, terus apa ekstra atau segalanya tentang sekolah ini gitu. Mohon izin ya Suster ya. Baik. Kalau begitu mungkin dari awal mulanya sekolah ini ada itu tahun berapa ya Suster? Kalau untuk awal berdirinya sekolah ini mungkin panjang ceritanya itu. Mungkin berawal dari program pemerintahan berkaitan dengan untuk pembangunan perumahan di sini, sehingga ada 2 tokoh yaitu Bapak Dr. Andus C. Murni itu dengan teman-temannya itu mengusahakan untuk menghadirkan sekolah Katolik di sini. Nah, akhirnya Kongregasi Sang Timur kebetulan itu diminta untuk di sini. Akhirnya pada tanggal 5 Januari 1889 itu sekolah dari Yayasan Karya Sang Timur itu ingin mengajukan izin untuk mendirikan sekolah ini. Tetapi perlu dilengkapi persyaratannya semuanya. Akhirnya 6 bulan kemudian pada tanggal 14 Juli 1989 baru diresmikan pendirian sekolah ini. Dan untuk penerimaan siswa barunya itu tanggal 17 Julinya baru diterima dengan murid pertama 29 orang, 2 guru dan 1 karyawan. Oke, baik. Berarti kurang lebih sudah 35 tahun ya? Iya, sudah 35 tahun, sudah panjang perjalanannya. Lama berarti. Iya. Artinya memang sejak awal sudah langsung di sini, tidak pindah-pindah begitu ya? Kalau untuk rumah susterannya pernah pindah, tetapi untuk menetap karena awalnya itu susternya itu tinggal di gereja dekat gereja Sendang Buo, tapi karena untuk akses ke sini kan juga ke sekolah kan agak jauh. Jadi akhirnya ya para suster dari Yayasan Karya Sang Timur, dari kongregasi juga untuk lebih dekat dengan karya di sini supaya
para suster itu terlibat aktif langsung, tidak terlalu jauh untuk transportasinya begitu. Oh, begitu. Artinya memang sudah sejak awal di sini Sudah begitu sejak ya. awal, ya. Nah, selama 35 tahun ini, Suster, ada prestasi apa yang mungkin orang tua itu menjadi yakin anak-anaknya untuk disekolahkan di sini? Tentu banyak sekali ya. Maksudnya tidak hanya di pencapaian akademik, tapi di non akademik juga banyak. Dari ekstra-ekstra yang sudah ada, sekarang juga banyak ekstra yang sudah digeluti dan juga banyak anak-anak anak-anak minati. Nah, yang pertama di sini kan kemarin mungkin dari choir, dari basket, mungkin untuk yang lain mungkin dalam proses untuk kedepannya mungkin untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Ya. Baik, berarti memang tidak hanya bidang akademis saja. Ya, benar. Ya, kalau gitu mungkin kita langsung room tour saja, Suster, ya. Oke, siap. Saya tadi mendengar ada suara gitu iya, ya. para malaikat sudah menyanyi di sana. Betul sekali. Oke. Ya, mohon diarahkan siap kita ke sana. Oke, kita lanjut ke luar saja terpapar. Ya, oke, sobat kantin tuh kita mulai. Ini kita kemana dulu nih? Ke ruang tata usaha dulu. Ini sudah ada ibunya di sini, mungkin kita bisa masuk di sini dulu. Ya. Silakan, ada ibunya di sini yang kerja di sini. Ya. Berdua saja berarti. Iya, 2 saja. Ini yang di tata usaha ada 2, nanti di situ pelayanan juga ada. Bagian administrasi, kelengkapan semua disiapkan oleh ibu 2 yang bekerja di sini. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Lanjut, guys, lanjut. Oke, lanjut. Kemudian kita nanti sebenarnya kita mau ke tata usaha ini, di sini ada juga ruang pelayanan siswa di sini. Biasanya tentang seragam atau misalnya untuk yang berkaitan dengan administrasi sekolah juga bisa di sini. Misalnya seperti kegiatan pembelajaran, di sini kan juga di pelayanan disiapkan fotokopi. Jadi misalnya dari pembelajaran tinggal diberitahu fotokopinya gini, nanti anak-anak diminta ambil untuk kegiatan untuk di kelasnya masing-masing. Iya. Saya kira kok ini pelayanan siswa dengan TO itu saya kira itu sama gitu. Beda ya. Iya, maksudnya ini berkaitan dengan administrasi, terus ini untuk pelayanan siswa berkaitan dengan seragam, pembayaran SPP dan yang lainnya di sini. Oke, baik. Ya. Mungkin bisa. Ya, boleh. Di sini juga. Naiknya. Oke, di sini juga. Permisi. Oke. Mari Pak nih di sini. Permisi, Pak. Oke. Nah, seperti di sini sudah ada untuk kegiatannya. Misalnya nanti ada dari kelas, misalnya ada guru-guru yang untuk misalnya ada kegiatan tugas atau yang lainnya mau difotokopi di sini juga. Nanti sudah disiapkan di sini, nanti tinggal anak-anak untuk mengambilnya di sini. Artinya untuk memudahkan semua proses belajar ya. Ini yang untuk yang di sini bertanggung jawab ya, komplit semuanya. Itu. Wah, ini ada banyak. Iya, ini piagamnya karena mungkin pasti itu untuk tempat penyimpanannya belum itu, jadi di sini dulu untuk sementara. Tempat penyimpanannya sampai kurang, guys. Iya, karena belum ada, jadi disimpan di sini, nanti baru setelahnya kami baru usahakan untuk tempatnya. Iya. Karena anak-anak juga, ya puji Tuhan masih berkat Tuhan untuk anak-anak prestasi di sini ya sungguh luar biasa juga di sini. Iya. Nah, seperti tadi ya tempat kurang ini, makanya disimpan situ, belum itu nanti kami masih rencana ya untuk membuat almari lagi untuk penyimpanan piala. Oke. Nah, kalau di sini juga bisa anak-anak yang kelas atas bisa lewat tangga sini juga. Belajar gitu. Karena di sini untuk ruang komite juga bisa untuk bekerja juga di sini. Nah, di sini juga ada ruang guru, Bapak Ibu guru di sini tempat kerjanya mereka untuk istirahat di sini. Boleh masuk ya? Oke, boleh, silakan. Permisi, Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, ibu-ibu semua. Iya, ibu-ibu semua. Oke, nah ini ruang Bapak Ibu guru. Kalau misalnya sementara
tidak ada pelajaran lagi, mereka akan Ke sini. ke sini ya untuk mempersiapkan admin ataupun yang lain. Nyaman ya? Nyaman. Ber-AC ya? Ya, ber-AC. Oke, ini Oke. sementara karena lagi selesai pembelajaran, jadi Bapak Ibu guru semua di sini. Oh, berapa hari sekolah ini, Suster? 5 hari sekolah. 5 hari sekolah. Oke. Masuk jam 7, pulangnya Jam 2:30. 2:30. Iya, untuk Bapak Ibu gurunya. Ya. Baik. Oke, baik. selamat Terima kasih. melanjutkan Selamat melanjutkan, aktivitasnya. Oke. Ibu, untuk Oke. aktivitas berikutnya. Mari kita lanjut ke tempat berikut. Nanti kita lanjut Ya, ini ruang UKS. Oh ya. Di sini ada ibunya juga yang itu. Mari kita masuk. Siang Ibu. Oke, mari ini. Oh ya. Oke. Ya, Krishna. Oke. Ya. Nah, ini yang di sini untuk di ruangan UKS untuk mendampingi di sini. Oke. Boleh lihat-lihat, Bu ya. Oh, banyak. Ya, mau tidur juga tidak apa-apa kalau boleh. Jangan, ini hak untuk yang sakit yang begitu. sakit. Ya, benar. Ya. Ini bisa Oke. kalau oke. Untuk yang tadi ini kan kalau UKS biasanya ya, Suster ya kan ada hubungan dengan kesehatan, pasti juga ya ada puskesmas. Itu relasinya gimana itu? Kalau relasi dengan puskesmas sangat bagus. Kemarin juga, maksudnya di sini kan ada dari sekolah ini yang mungkin setiap tahun itu dokter kecilnya berjalan dan aktif. Itu juga diapresiasi oleh tim dari puskesmas bahwa satu-satunya sekolah yang di wilayah puskesmas ini yang aktif dokter kecilnya hanya di Sang Timur ini. Oh iya. Ya. Biasa. Kemarin tanggal berapa ya Bu yang kita pelantikan dan tanggal 19 Januari itu pelantikan dan pelepasan dokter kecil itu. Mungkin kegiatan lanjut mungkin Ibu bisa menjelaskan apa saja yang aktivitasnya. Kami tuh membagi ke beberapa bagian tugas untuk anak-anak dokter kecil. Kami buatkan jadwal piket pagi, piket istirahat pertama, piket istirahat kedua. Nanti di piket pagi itu anak-anak pagi cek suhu dan periksa kuku setiap anak-anak yang datang. Gitu. Terus untuk istirahat pertama nanti membantu di UKS gitu. Jika ada yang sakit itu membantu di UKS. Ya, istirahat pertama dan istirahat kedua. Lalu setiap hari Jumat itu kami juga meminta bantuan anak-anak dokter kecil untuk pemeriksaan jentik-jentik di lingkungan sekolah. Setiap hari Jumat itu kami buatkan jadwal setiap semester begitu. Untuk jentik-jentik hanya ini ya setiap semester atau setiap hari Jumat kami pemeriksaan jentik-jentik. Jadi laporannya kami buat ke puskesmas itu setiap bulan. Oke, baik, terima kasih Bu. Lanjut guys. Oke guys, kita lanjutkan. Ini berikutnya kemana ini? Oh, kalau di sana itu dari pojok itu kamar mandi, toilet untuk anak-anak itu. Yang sebelah sininya itu ruang komputer. Setelah ini ruang IPA. Terus ini di sini ada ruang kelas 2B. Oh. Berarti kelas lain ada di lantai 2, lantai 3 iya. Oh iya. Ini kenapa di sini sendiri kelasnya ya? Nah, di sini kami memprioritaskan misalnya seperti anak-anak yang kemarin karena lagi sakit, karena kan untuk akses ke atas kan juga setengah mati perjuangan dengan kursi roda. Jadi kami prioritaskan untuk khususkan mereka di sini. Berarti apa ya, dengan anak yang kekurangan pun kan maksudnya begitu ya. Menyediakan untuk menyesuaikan begitu dengan. Iya. Oke. Nah itu kan kadang-kadang kan anak itu juga memang perlu perhatian utamanya disabilitas juga ya. Ini karena kemarin berkaitan dengan kakinya yang operasi kan, jadi tidak bisa, jadi masih digunakan di bawah. Kalau di lantai 2 kan setengah mati juga untuk anaknya akses ke atas ya. Jadi dari pihak sekolah menyiapkan ini untuk supaya mudah juga anaknya. Nah kebetulan anaknya juga karena dua-duanya operasi ya kakinya. Akhirnya sekarang dia karena di rumah terus, akhirnya dia datang masuk sini untuk belajar bersama teman-teman.
karena masih dalam pemulihan juga. Iya, iya. Kayak gitu. Artinya kita bisa apa ya, inklusif ya atau apa istilahnya? Iya, misalnya mereka yang membutuhkan anak-anak misalnya yang sakit, yang seperti kaki yang tidak bisa untuk ke atas, ya tidak kuat, ya kami juga bisa menyediakan. Oke, baik. Ya udah, Nanti kita lanjut ya ke lantai 2, di atas juga ada nanti dengan ibu guru yang siap. Iya, baik. Nah, di sini juga ada untuk huruf hijaiyah ini juga maksudnya itu huruf Jawa. Huruf Jawa. Terus itu di sini juga bukan hanya yang Katolik saja yang sekolah di sini, tapi Protestan, ada Islam juga sekolah di sini. Oh iya, iya. Ini lantai 2. Oke, ini kelas-kelasnya ya. Kelas-kelasnya. Ini berapa namanya rombok belajar? Rombok belajar itu kalau satu kelas itu kan 3 paralel ya. Oh, 3 paralel. Itu yang kelas 2 sampai 6 yang 3 paralel. Tapi kelas satunya mulai tahun kemarin ini sudah 4 paralel. Jadi 19 kelas. 19 ya. kelas. Iya. Luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa. Puji Tuhan masih banyak yang anak-anak, misalnya orang tua ya, orang tua mempercayakan pendidikan anaknya di sini. Di sini, oke. Ini kelas semua, ya, kelas 1, 1A, 1B. Itu ujung apa ya? Ada ruang di ujung itu? Ruang di ujung itu juga ada kamar mandi juga ada di situ. Oh, kamar mandi. Untuk akses untuk anak-anak, misalnya kan di lantai 2, lantai 1, lantai 3 juga ada. Oh, 3 lantai. Iya. Ya. Oh, ini kelas ke-4 ya? Iya. Oke, baik. Keempat. Untuk mulai tahun kemarin sudah 4 kelas. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Rita dan juga Bu Yuyu di sini. Nah, kalau Bu Rita ini merupakan kepala sekolah ekstern ya, untuk berkaitan dengan kedinasan. Oke, dengan dinas. Nanti lanjut untuk menjelaskan dengan siang. Ya, selamat siang Bu. Ibu siapa tadi? Ibu Rita. Bu Rita ya. Iya. Tadi saya dengar apa ekstern intern iya. Gitu. Itu apa Bu bedanya Bu? Oh, bedanya begini. Kalau saya itu tentang kedinasan. Jadi di luar tentang yang berkaitan dengan dapodik begitu, sehingga untuk rapot, untuk rapat-rapat dinas ya, sedangkan suster tadi dengan yayasan, berkaitannya dengan yayasan. Ya. Izin Bu ya Pak, kita lanjut untuk room tour ya. Iya, monggo. Ini ada ruang doa. Ada ruang doa ya. Saya dengar kan dari suster tadi tidak hanya Katolik saja, tapi ada agama lain. Betul. Ini berarti ruang doanya untuk semua atau gimana nih? Apakah tetap diajarkan iman Katolik atau gimana Bu? Karena kita sekolah Katolik, memang pelajarannya kan agama Katolik ya. Oh iya. Hanya kami juga menyediakan ruang doa bila mana ada anak-anak yang non Katolik yang akan berdoa di sini, kami persilahkan. Kita sediakan dengan ruang doa ya, gitu ya. Isinya apa nih Bu? Kira-kira dijelaskan. Ini ya tempat dulunya waktu itu ada sajadah juga ada di sini, kemudian benda-benda rohani, salib atau apa. Tapi selang beberapa waktu karena kita itu tidak ada ruangan untuk menyimpan musik, sedangkan kita punya alat musik yang banyak, maka kita juga alat musiknya juga diberikan sini ya. Jadi bisa untuk ruang musik, juga bisa untuk ruang doa ya, gitu ya. Karena kondisi ya ruangannya ya. Baik. Mari ya. Di sini ada ruang kelas 3 ya. Kelas 3. Ya. 3 lantai yang atas apa ya Bu? Kelas juga. Kelas ya. Kelas juga. Kalau di lantai 3 itu ada kelas 5 dan kelas 6. Satu kelas 4. Ya. Mengapa kok kelas 4? Satu kelasnya di kelas atas, di lantai paling atas, karena di sini ada ruang perpus. Sehingga harusnya kelas 4C, tetapi di sini dipakai ruang perpus, maka kelas 4C-nya di lantai atas. Iya.
Nah, mengapa kok ruang perpusnya di sini? Supaya anak-anak kelas 1 itu kalau ke perpustakaan kan tidak jauh, Tidak harus jauh iya sekali. begitu Oke. ya, begitu. Tidak jauh. Tidak. Ya, ini kelas 4B, ruang Iya. perpustakaan. Iya, ini ruang perpustakaan. Mungkin masih ada di sini Masih ada kunjungan orang enggak perpustakaan. di sini ya? Iya. Permisi, Bu Pintunya. Tata. Ini Ibu yang menjaga perpustakaan. Ini harus lepas sepatu. Iya, biasanya apa Oh. sepatunya. Aja nggak apa-apa kalau Oh ya jangan. Ya, Iya. atas harus Bu. harus silakan. Oke guys, perpustakaannya seperti ini. Ya, untuk antusiasme anak-anak sih cukup karena literasinya harus dikembangkan terus. Ini komik ya. Ya, Ini koleksinya dari buku cerita bergambar sampai dengan ensiklopedi, terus majalah. Tuh. Ada yang dari sumbangan, ada yang dari bantuan pemerintah BOS, ada yang dari dana sekolah. Tuh, Oh. koleksi bukunya. Iya, biasanya kalau bos itu kan memang betul ada dana buku gitu Iya, Bu ya. iya. Iya. Ya. Ramai nggak Bu? Rame, Kalau kalau jam perpus pasti anak-anak rata-rata pinjam buku karena diwajibkan juga terutama untuk mereka belajar literasinya. Jadi jadwalnya dari hari Senin sampai Jumat full ada jam masuk perpus anak-anak. Oh, artinya tidak yang kalau di beberapa sekolah itu kan misalnya setiap hari Iya, 15 menit setelah bel iya, itu membaca. iya, Tetapi kalau yang saya ketahui itu kan bukunya sendiri, iya, punyanya dia iya. sendiri. Nah, itu kalau di sini gimana, Bu? Kalau Seperti di itu sini juga? untuk kelas 1, kelas 2, buku yang dari perpustakaan anak-anak memilih dulu. Oh, milih Jadi dulu. memilih dulu bukunya lalu ditaruh di kelas untuk dipakai saat-saat jam-jam yang kosong atau sekiranya sudah selesai mengerjakan cukup waktu untuk mereka membaca. Tetapi kalau anak-anak kelas besar mereka dibawa pulang, tapi di kelas-kelas itu ada perpustakaan mini kelas mereka sendiri, biasanya dari koleksi mereka pribadi. Oh, itu sifatnya sumbangan atau gimana? Enggak, untuk jadi bukunya? anak-anak dibawa dari itu, nanti kalau sudah naik kelas mau ditinggalkan sebagai sumbangan atau dibawa pulang lagi. Oke, Tahun 2011 pernah lomba perpus tingkat kota. tingkat kota. Buku yang paling favorit dibaca anak apa Bu di sini? Buku paling favorit di anak kalau kelas biasanya sih Thomas. Kalau yang kelas 1, kelas 2 itu buku cerita yang judulnya tentang Thomas, aneka seri-seri Thomas. Thomas yang kereta api itu loh, kereta ya, iya, Thomas itu. Mereka rata-rata Thomas, rebutan ya. siapa Thomas? Iya, Thomas kereta itu loh, Oh, iya, tokoh iya. cerita. Kalau anak-anak kelas 6 SD sudah penemu-penemu. Kayak Leonardo da Vinci itu siapa, itu apa bentuknya komik seperti ini. Oke. Oke, ini lantai 3 Iya, ini lantai 3. Nanti ditemani oleh Ibu Yuyun ini Bu sebagai Yuyun. wakil kepala sekolah. Wakil Iya, kepala sekolah. iya. Ya, saya Krisna. Iya, Ya, ini dengan sobat kantinku di sini. nggih. Wakil kepala sekolah untuk bidang apa ya, Bu? Kalau saya umum, Pak. Oh, ya artinya Menyeluruh. tidak seperti Tidak. sekolah yang lebih tinggi ya. Iya. Artinya kan ada sendiri-sendiri kesiswaan. Kurikulum apa. siswaan ya. Saya meliputi Ya, semua. semua. Berapa saja ini, Bu? Oh iya, untuk lantai 3 ini ada kelas 4C, Bapak. Oke. Kebetulan memang terpisah dari kelas 4B dan 4A yang di lantai Di 2 lantai tadi 2, ya. Hanya Nggak satu ada kelas. ininya ya. Ya, kebetulan lepas ada yang Ada yang ngambil. Iya, mungkin. Lalu ini kelas 5. Deretan ini kelas 5 semua. 5C, 5B, 5A. Kalau yang di sebelah sana nanti ada kelas 6. Kelas 6. Iya, 3 kelas ya, Bu? Tadi? 3 kelas. Ya, sampai kelas 6 masih 3 kelas. Kalau saya dulu itu kan ada ujian sekolah ya, Iya. atau US
BN kalau saya dulu. Ya, masih Ini ngalamin. masih ada enggak itu sampai sekarang? Untuk 3 tahun terakhir ini tidak ada. Tidak ada, Iya, artinya ujian sekolah ujian saja sekolah berarti. saja. Dan untuk tahun ini kan akan dimulai TKA itu toh, tes Oh iya, kemampuan akademik untuk kelas 6 oke. gitu. Kalau ini kurikulumnya gimana Bu kalau di sekolah ini Bu? Kami pakai kurikulum Mm-mm. Merdeka Oh, dengan artinya yang tematik itu Bu ya? ya, Ah, dan untuk ini kan pendekatannya deep learning toh, Pak. Itu oh, sudah. yang itu seperti apa itu Bu yang di belakang? Ya yang apa namanya? Pembelajaran yang joyful Oke. seperti itu. Kemudian apa tuh namanya? Ya intinya kami menyesuaikan dengan pemerintah sih. Oh, iya. Saya termasuk coding juga gitu Iya, ya. coding juga Coding. sudah mulai bertahap. Ya, cuman kan kalau coding itu apa lebih kepada ke cara pikirnya Iya, gitu Bu ya. betul. Ya, ya. Kaitannya ini bukan sekarang ada AI gitu ya. Iya, Apakah anak-anak itu sudah dikenalkan ke AI atau sebenarnya di sini nih ya sudah full hanya apa? Hanya pikiran saja dan rasa itu kan atau logika aja gitu iya. Bu. Kalau untuk mengenalkan AI itu tidak apa ya namanya, tidak secara apa ya, kami perkenalkan betul bahwa untuk anak-anak SD ke AI itu tidak terlalu ya Pak ya, Tidak karena terlalu. kami juga ingin anak-anak itu murni dengan apa ya namanya, karena masih tarafnya masih dasar Ya, ya, betul. kan harus kami menanamkan sesuatu yang memang mendasar untuk mereka, bagaimana untuk mengelola apa ya berpikirnya gitu ya. Ya, Tapi tetap dalam mata pelajaran tertentu seperti TIK itu juga sudah apa namanya anak-anak dikenalkan sedikit demi sedikit dikenalkan sih, secara bertahap secara saja. bertahap Tapi kalau saja. untuk menyeluruh semua harus dengan AI itu rasanya untuk anak-anak SD belum ya Belum, di ya. sini. Iya sih, benar Iya, sih ya. Artinya kan kalau kata teman saya yang kebetulan dia psikologi gitu ya, menggeluti di bidang psikologi itu iya, justru fondasi dasarnya di SD gitu. iya Jadi betul. kalau di SD itu ada aspek yang tertinggal ya sudah, mungkin ke depannya agak sulit Iya, untuk diperbaiki. iya, Ya, begitu. ya, lanjut. Nggih, monggo. Mari Iya. kita turun kembali. Kalau boleh tahu Bu, ini kan seperti terpotong gitu ya. Iya. Ini berarti yang lantai 3 itu pembangunan baru atau gimana Bu? Iya, lantai 2 dan lantai 3 itu memang pembangunan yang apa namanya ya bisa dikatakan paling baru ya Pak ya, karena Iya. yang bangunan lama itu 1 sampai yang ini sepengetahuan kami saya ini. Iya, Nah, yang yang ini yang sampai sini. mulai dari sini tuh sampai atas itu kan agak beda bangunannya. Oh. Sebenarnya ini kan kelasnya terbuka dulu. Oh. Kemudian Iya. karena ya apa namanya mulai ada pemasangan AC, kemudian akhirnya kelas semua Semua tertutup. tertutup. Tadinya terbuka. Kalau yang tertutup hanya yang ini yang bangunan lama ini yang sama bawah. Gitu. Oke. Iya, masalahnya kan saya Beda. lihat kok ini desain awalnya gini atau gimana gitu. Kemudian apa aja Bu fasilitasnya di sini? Tadi kan saya sudah lihat ada lab komputer, ada perpustakaan juga, ada nah ini ada wifi juga ya Bu? Iya, betul. Apa aja Bu fasilitasnya selain yang apa yang sudah tadi saya dengan suster dengan Ibu Rita. Tata, ya itu Bu Rita itu juga Ya. sudah jalan-jalan. Ada lagi nggak Bu fasilitasnya? Kalau fasilitas ya yang di bawah tadi mungkin sudah dipersani ya Pak, ada lab itu, lab apa IPA ya. Dulu kami pernah punya lab bahasa, tapi kemudian karena apa namanya ya kondisi kemudian berubah menjadi kelas. Kemudian kalau di lantai 3 itu hanya ada apa ya, kami ada ruang untuk apa itu
sebenarnya ada fungsi satu ruang itu di sebelah kelas Oh 6A iya, itu kalau dulu kami fungsikan untuk ya seperti SMP itu ada ruang-ruang BK gitu. ruang BK. Tapi tidak ada guru BK sih, tidak ada. Cuma dulu pernah di apa namanya difungsikan untuk ya anak-anak yang bermasalah. Kami ini di situ di apa konsultasi seperti itu diselesaikan di situ. Tapi cuma sekarang memang ya memang karena SD kan tidak ada khusus untuk guru BK ya, maka ada alih fungsi juga Iya. gitu. Selain itu, selain fasilitas itu kan saya juga sempat mendengar ada apa hibah atau bantuan dari pemerintah pusat itu kaitannya dengan papan tulis pintar gitu. Oh iya, Sini PID. dapat enggak itu, Bu? Dapat Bapak. Dapat. Iya. Oh iya. Kami ada mendapatkan PID ada di ruangan lab Oh, di IPA. ruangan lab Kami IPA. simpan di sana untuk pembelajaran juga kami gunakan. Oh iya, berfungsi ya berarti. Berfungsi. Juga kami mendapatkan kemarin itu baru datang tuh laptopnya. Oh. Ada laptopnya ada dan laptopnya juga. apa itu namanya hard disk eksternal itu Oh. kami dapat. Gitu. Baru berapa minggu yang lalu datang. Oh, baru saja. Kalau PID sudah lama sih, berapa bulan itu datang. Itu untuk penggunaan PID ya tadi namanya. Iya. PID itu untuk semua pelajaran atau terkhusus pelajaran apa saja gitu, Bu? Kalau untuk PID semua mata pelajaran bisa. Oh, semua pelajaran Iya. bisa. Betul, bisa. Kalau boleh tahu jumlahnya berapa, Bu? Apa berapa tadi? 3 kali 6 itu dapat semua atau gimana, Bu? Untuk sementara kami baru dapat satu. Oh, baru dapat Ya, satu. karena memang di semua sekolah pun mendapatkan satu PID. Oh, oke. Ya semoga didoakan saja Pak bisa bertambah. Oh ya, amin. 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 Iya. Iya. Karena memang cukup membantu untuk para guru juga apa namanya untuk pembelajaran menghadirkan sesuatu yang mereka tidak bisa melihat seperti kipas itu tata surya itu kan mereka nggak mungkin iya. untuk datang ke luar angkasa ya. Iya, Nah itu betul. kami dengan adanya alat itu Iya. coba kami hadirkan di Iya. depan mereka juga bisa menyentuh layarnya gitu. Itu Iya. sudah kami cobakan juga ke anak-anak. Ya, Iya. Suster, ini tadi kan kita sudah dari atas. Tadi ada dengar suara ya, suara choirnya ini Oke. saya nggak sabar Oke, sebenarnya. berarti kita lanjut saya ke saya. Oke. Oke, Baik. di sana anak-anak biasanya latihan choir untuk karena ini juga mau persiapan lomba. Oh, Persiapan lomba di Jakarta sama yang diadakan di sini. oh Oke. begitu. Ini jadi kan bulan 9 mungkin mereka lombanya di Oh iya. Jakarta ya. Kebetulan juga mereka tidak hanya untuk lomba yang di luar tapi juga pelayanan di gereja juga ambil. Nanti pasca ini mereka akan tampil di gereja Santo Paulus Sendanggunyo. Oh, oke, baik. Bisa juga untuk memuji Tuhan, kenapa tidak gitu. Betul sekali. Supaya iman mereka juga tetap bertumbuh gitu. Iya. Oke, ini mereka sebentar lagi yang oke boleh. Oke. Ini mereka sementara latihan choir untuk persiapan lomba itu. Kalau boleh tahu tentang lomba ya, tingkat ini ya. Iya, internasional. Iya. Nah, kebetulan kemarin yang di Karangturi itu mereka masuk lombanya itu mereka masuk dapat ini golden tersebut yang itu mereka masuk Grand Prix itu mereka lawan dengan yang kuliah yang SMP SMA. Nah, dari 10 SD itu mereka yang juara 1. Nah, kebetulan itu mereka lomba lagi dengan yang tingkat yang lebih universitas dan lainnya. Dengan mereka kecil turut bangga maksudnya dengan anak-anak seperti ini kemampuan mereka diasah. Iya. Ya itu tidak lepas dari pelatih juga yang selalu setia melatih mereka. Oke, untuk lebih jelasnya nanti langsung ke Kak Ivan saja pelatih iya. choirnya. Baik. Dengan Kak siapa? Nama saya dengan Kak Ivan. Oh, Ivan ya panggilannya tadi. Kak Ivan. Baik. Luar biasa sih tadi, padahal masih latihan ya. Iya. Kedengarannya dari luar itu, oh ya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhannya menurut saya sudah oke ya. Iya. Lumayan oke padahal masih latihan. Dari kelas berapa aja ini Pak?
kalau boleh tahu saya? Ini dari berbagai macam kelas, dari kelas 2 ya Bu ya? Dari kelas 2 hingga kelas 5. Kelas 2 sampai Ya. kelas 5. Oke, Iya, betul. baik. Gimana Pak ngajari anak-anak itu kan menantang gitu ya? Iya. Seru dan banyak sekali tantangan buat saya, Iya. terutama karena berbagai macam anak-anak di sini ya. Ada yang gampang diatur, ada yang sulit diatur, tapi ya itu bagian dari proses kami Iya. ya, gitu. Tapi puji Tuhannya di sini anak-anaknya daya tangkapnya sangat Sangat kuat. kuat. Jadi Oke. saya ngajarinya juga tidak terlalu tidak terlalu susah iya, sekali. susah sekali. Cuman ya itu kadang ada adiknya masih di usia mereka masih suka bermain. Oh gitu. iya, pasti Pak. Bahkan Iya. mungkin kadang dari antara kita usia dewasa itu Iya, masih ada yang juga. suka bermain juga. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini tadi dari informasi dari suster kan akan ke Jakarta untuk Betul. kompetisi. Iya. Kan setahu saya ini ya, kan ada banyak kategorinya. Betul. Apakah folklore ataukah apa ya, kalau musika sakra. Iya. Nah, ini yang akan diambil apa ini yang di Jakarta itu? Oke, kebetulan kami ikutnya yang kategori sekolah, kita Oke. ikut yang kategori children choir. Oh, Jadi nanti children choir. kompetitornya semuanya dari SD di sekolah-sekolah antar sekolah gitu. Oke, baik. Begitu. Iya. Dan tingkatnya apa? Tingkatnya internasional. Dunia ya? Iya, juri-jurinya internasional semua dan bagus-bagus. Bagus. Iya. Oke. Perlombaan kemarin apa saja mungkin Kak Ivan sudah Oh, memberikan oke. yang Ya, dari latihan selama ini, apakah sudah ada memperoleh hasil atau Oh, oke. bagaimana? Ya. Mungkin throwback saja dari awal saya masuk ke sini itu di tahun 2024 bulan Agustus. Saya punya cita-cita tinggi di sini, saya punya harapan tinggi di sini dari berbagai banyak anak-anak di sini. Saya lihat kemampuan mereka sangat luar biasa hingga akhirnya kami memberanikan diri untuk kompetisi pertama itu di Surabaya. Itu di bulan Februari tahun 2025 dan puji Tuhannya kami mendapatkan gold medal juga di sana. Oh, Kemudian di lomba berikutnya kita mengikuti lomba di Semarang di Karangturi oke ya. International Choir Competition. Puji Tuhannya kita mendapatkan champion of kategori. Jadi kita juara di kategori tersebut dengan anak-anak di sini. Jadi sangat luar biasa perjuangan mereka. Gitu. Ya, baik. Iya. Ya. Terima kasih Pak atas informasinya. Mohon maaf nih mengganggu iya. latihannya. Iya. Oke, bisa selamat latihan. Tetap semangat. Semangat adik-adik latihannya. Ya. Semuanya boleh dada-dada ke Ya, kamera. boleh. Sukses. Oke. Dengan adik siapa? Evelyn, Evelyn. Valois, Valois. Ini kelas berapa aja ini? 5, 5, 4, 5. kelas 5, ini kelas 4. Ya, oke. Jadi ini salah satu, salah tiga anggota paduan suaranya. Jadi ini sudah pernah lomba kemana aja ini? KICC, Apa itu? Karangturi. Karangturi. Oh, ini tingkatnya dunia itu ya? Iya. Iya. Tingkat internasional itu ya? Oke. Dapat juara ya? Iya, oke. Gimana perasaannya? Dapat juara itu? Senang sih soalnya bisa dapet juara. Gimana? Senang soalnya bisa Oh, dapet senang, juara. iya. Oke. Yang lain boleh kok. Gimana? Perasaannya dapat juara itu gimana? Senang. Senang. Oke, kamu? Senang. Senang juga. Iya. Gimana? Apa waktu itu persiapan latihannya lama atau sebentar ya? Kan biasanya kalau yang kakak tahu nih ya, paduan suara itu latihannya 3 bulan, paling penampilannya sebentar gitu. Gimana? Latihannya gimana? Latihannya lebih lama, nggak 3 bulan, bahkan aku hampir setahun. Hampir setahun. Luar biasa. Tapi tetap seneng ya? Senang, ya syukurlah.
Ayo teman-teman yang mau bergabung boleh ikut di sini di Sekolah Sang Timur Semarang. Oke guys, sobat kantinku semuanya, kali ini kita sedang di hadapan dua orang ya, pelatih basket prestasi di SD Sang Timur dengan Pak siapa? Dengan Pak Buyung Rahmat. Pak Buyung Rahmat. Saya Nelson. Nelson, oke. Sebelumnya saya cerita dulu tentang kenapa Sang Timur dibuat basket prestasi. Oh iya, boleh. Dulu itu sebelumnya kita sudah berjalan sebelum COVID itu sudah berjalan sekitar 2 tahun. Itu memang apa tuh istilah kita memang ingin mencari bibit-bibit anak dari Sang Timur untuk berprestasi di kancah perbasketan di Kota Semarang begitu. Oke, baik. Kebetulan ada COVID, terus kita berhenti, terus kita berjalan lagi. Dan sampai sekarang itu kriterianya nanti diambilkan dari kelas 3, 4, 5, 6. Itu kami seleksi dulu dari saya. Kemudian kalau kira-kira anak itu sudah potensial, kita alihkan ke yang prestasi. Yang latihannya seminggu 3 kali. Yang kebetulan saya dibantu oleh Coach Nelson. Yang dulu semula sebelum Coach Nelson itu sudah ada 2 pelatih dari Coach Bingan dan Coach Ali. Terus kebetulan sekarang sudah dipegang Coach Nelson begitu Kak. Oke, baik. Kira-kira tadi kan saya dengar ada seleksinya gitu Pak ya. Seleksinya apa aja Pak? Apakah kesamaptaan gitu dari lari, terus push up, terus berjadwal atau gimana gitu Pak? Ya, untuk seleksinya ya kita fundamental basket sih, artinya teknik dasar, artinya dribble. Strategi yang utama kita dribble. Memantulkan bola basket dulu, kalau kita sudah bagus, ya nanti saya serahkan kepada Coach Nelson. Baik, mungkin beralih ke Coach Nelson ya. Oke Coach, ini kan tadi sudah dijelaskan kriterianya ternyata tidak yang kelas kecil-kecil sekali, tapi kan usianya masih usia anak ya. Gimana tantangannya mengajari anak basket itu sulit atau sulit banget atau gimana Kak? Untuk pengalaman aja ya. Untuk levelnya itu berbeda-beda ya, karena istilahnya kalau di basket itu ada tipikal orang yang bakat sama yang kerja keras. Nah, kebetulan tuh di sini beragam anak-anaknya. Itu ada yang kerja keras, ada yang berbakat. Nah, itu yang berbakat tuh kalau misalnya dia seminggu nggak latihan tuh tetap masih bisa basket. Betul. Nah, ada juga yang 2 hari nggak latihan, terus tiba-tiba, oh dia nih nggak bisa apa-apa nih. Nah makanya kita ngapusnya itu dari latihannya, porsi latihan. Nah dan juga kita ngapusnya kalau kamu udah latihan sekolah, ya kamu di rumah tuh latihan. Karena kita di SD nggak bisa memacu setiap hari kita latihan, kita nggak bisa ketemu, jadinya kamu harus latihan lagi di rumah. Biar nanti di sekolahan kita cuma ngulang di proyeknya tim, seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin karena saya teknik basket kan gitu tahu, jadi mungkin langsung ke prestasinya saja. Ini sudah menyabet piala apa saja itu? Untuk prestasi kebetulan ya Pak, itu saya masih 6 bulan di sini. Itu bulan pertama kita langsung kita gagal di satu event. Itu benar-benar kita nggak dapat nomor sama sekali. Kita coba lagi di bulan kedua itu udah event lagi ya Pak. Itu langsung ya puji Tuhan kita dapat nomor 3. Nah, kebetulan itu kita udah nggak berhenti di situ lagi, masih rasa lapar kita kurang. Kebetulan di bulan berikutnya kita ada 2 event. Nah itu ya puji Tuhan kita udah bisa juara 1. Nah kebetulan baru kemarin itu hari Sabtu kemarin ya Pak, kita no full team, kita masih bisa mendapatkan juara 2 di BBS Cup. Itu baru no full team ya. No full team masuk juara 2 itu guys. Kalau full team gimana? Pasti maksimal lah ya juara 1. Nah menarik nih, tadi kan dibahas tidak menang ya waktu itu ya, tidak dapat nomor gitu ya. Itu gimana? Mungkin coach untuk membangkitkan biar semangatnya anak-anak itu tidak, kalau bahasa Jawanya itu ngelokro gitu. Gimana itu caranya? Ya caranya cuma gini aja. Kita mindsetnya ya, kita persuasif ke anak-anak itu juga bilangnya cuma gini ya. Kalau misalnya kamu lawan orang itu aja nggak bisa, kamu gimana mau ke level nasional?
gitu. Nah, kamu kalau misalnya udah tak bawa itu berarti levelmu udah ada di Semarang lagi. Jadi ini kalau bisa satu persatu orang, aku pengen nanti kamu tuh lihat kamu tuh di kancah tertinggimu bola basket. Nah, kalau kamu nggak mulai sekarang, mau mulai kapan lagi? Seperti itu. Nah, jadi ini kita tetap nge-push anaknya, jangan sampai mentalnya down. Itu jadi ini persuasif ke anak-anak itu sedikit-sedikit, tapi jangan terlalu membebankan. Nah, Oke. jangan sampai stres lah anaknya. Oh, Penting oke, banget baik, itu. baik. Iya, masalahnya kan kalau anak terus apalagi kok generasi yang sekarang itu sekali main bertanding terus kalah kok terus ngelokro gitu. Betul. Biasanya seperti itu gitu. Nah, mungkin ke Pak Buyung ya. Nah, orang tua mendukung nggak Pak dengan adanya basket ini? Karena kan mohon maaf nih Pak ya, ada orang tua yang sama sekali basket tuh buat apa gitu, kamu belajar aja gitu loh. Itu gimana Pak respon orang tua dengan basket ini? Ya, untuk respon orang tua selama ini bagus Pak. Kami punya paguyuban, jadi kami punya paguyuban parents untuk Sang Timur tentang basket prestasi ini. Jadi memang edukasi awal ke tua itu memang basket memang sangat dibutuhkan. Karena untuk mengejar beasiswa masuk ke SMP. Jadi kebetulan kami punya paguyuban, punya kelompok, yaitu tentang apa tuh orang-orang tua yang sangat support berkaitan dengan basket di Sang Timur begitu. Itu pun nanti rencananya para orang tua basket itu akan ini kebetulan ini lapangannya kan kita tidak standar sih. Oh iya. Jadi nanti kebetulan nanti akan para orang tua basket akan memperjuangkan begitu akan dibuat lebih standar lagi yang akan dipelur begitu. Oh iya, yang standar FIBA atau yang nasional. Ya, pokoknya standar yang nasional. Yang nasional ada. Nanti kan Lain lagi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Baik, terima kasih Pak dan Coach Nelson atas waktunya. Mohon maaf sekali mengganggu waktu latihannya, waktu melatihnya. Kebetulan anak juga baru latihan, bisa nanti dilihat-lihat. Oh ya, baik. Ya. Oke, itu dulu. Terima kasih semuanya. Perbedaan Sang Timur kalau dari saya dulu dan kebetulan anak saya di sini, jadi saya sudah bisa melihat untuk Sang Timur yang sekarang perkembangannya cukup pesat, terutama di sisi sarana dan prasarana pastinya. Kemudian juga jumlah guru sekarang sangat banyak, berbeda dari kami dulu waktu itu jumlahnya sedikit. Dimana kemudian secara lingkungannya pun juga pasti sangat berkembang. Terkait dengan harapan saya, pastinya Sang Timur bisa semakin lebih berkembang, baik dari segi kuantitas murid maupun juga terkait dengan kualitas mutu pendidikan dan pengajarannya, terutama juga dari guru maupun juga dari murid. Seperti itu, semoga Sang Timur bisa menjadi pilihan yang utama dan pertama sebagai SD Katolik di Semarang. Itulah tadi kita sudah room tour ya ke SD Katolik Sang Timur, dan memang bahwa pengembangan diri untuk siswa itu tidak hanya tentang logika saja atau otak saja, tetapi juga ada aspek-aspek yang lain, misalnya olahraga atau mungkin berkesenian gitu. Dan tidak lupa iman juga. Oke, sampai di situ dulu Sobat Kantinku, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.